Edi Hermanto dan kawan-kawan terdakwa korupsi Masjid Sriwijaya dituntut JPU 19 tahun penjara. Bagaimana reaksi dan komentar kuasa hukumnya? Dapat dilihat di video berikut ini. Berikut adalah suasana di luar sidang yang kemarin. Acaranya adalah pembacaan tuntutan JPU. Jaksa penuntut umum dari Kejati menuntut keempat terdakwa dengan hukuman 19 tahun penjara. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa 1 Edi Hermanto tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan uang pengganti sebesar 684 juta dan pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan. Menghukum terdakwa 2 Sarifuddin MF dengan pidana penjara selama 19 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa 2 Sarifuddin MF tetap berada dalam tahanan. Ya, jadi dikarenakan masih jauh dari fakta-fakta maupun bukti yang terungkap di persidangan. Tentu selanjutnya kita akan mengajukan pembelaan jadwalnya minggu depan. Nyangkut agak tuntutan semacam itu. Kami Memprediksi dah. kita sebenarnya tidak menyangka ya. Sangkaan kita harusnya berapa Kak dituntut? Siap. Sangkaan kita pada tuntutan Prediksi hari kita ini berapa? Tidak situ ya. Tidak menyangka dan terlebih cuma itu. Nama lengkap Kak? Nama lengkap Kak? Nama lengkap Pak, saya Yusni. Yusni dari advokat Edi Hermanto ya. Pak, tapi memang terdakwa tidak merasa melakukan tindakan itu, Pak ya? Kan dia tidak menyesali. Kalau yang terungkap di persidangan memang demikian. Nanti hal-hal privasi yang diterima ya. pada pembelaan kita. Ya, itu nanti kita masuk ke dalam gelombang pembelaan kita. Ya. Ya, dari dan Pak Yudi ya, ini tuntutan kayak tuntutan yang hampir maksimal. Kalau kita lihat, ya kan, kita lihat fakta-fakta persidangan, juga apa dari kami sebagai pelaksana, sebagai kontraktor, ya kan, yang mengerjakan dari pekerjaan ini, ya kan. Sekarang juga sudah dibuktikan kan kalau pekerjaan ini sesuai dengan laporan kan. Jadi ya sekali lagi kami hanya berharap nanti pada keputusan yang tertinggal majelis hakim. Ya kami akan sampai ke P2 ya. Tuntutan sendiri kita menyangka tidak Pak sampai seperti itu? Ya, Untuk tuntutan ini kita menyangka tidak sampai 15 ya tahun? kalau tuntutan kita sangka dengan P2 semuanya kan. Ini kan tuntutan yang hampir maksimal. Kalau teman-teman lihat kan bisa kita lihat kan. Kita bilang lainnya bagaimana. Ya dari kami ya. Itu terkait nanti kita jawab P2 ya. Nama lengkap siapa? Bapak. Ya, Eko Takari ya. Terima kasih ya. Perkara ini utamanya terhadap terdakwa 2 dalam hal ini Pak Sarifuddin kami akan tanggapi 1 minggu ke depan pada hari Jumat. Tuntutan ini Nyangkut Pak? tidak kami bayangkan sama sekali. Banyak perkara-perkara yang sifatnya kegiatan sosial meresahkan masyarakat, lebih dari ini sifatnya nasional, pengaruhnya nasional bahkan internasional, tuntutannya tidak setinggi ini. Tapi pada klien kami terdakwa 2 tuntutannya melampaui akal
yang kami bayangkan. Jadi kami semaksimal mungkin akan melakukan pembelaan, dan menurut catatan kami selama persidangan tidak ada satupun saksi dan tidak ada alat bukti pendukung yang menyatakan benar dan meyakinkan bahwa terdakwa 2 bersalah dalam mega proyek pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Kami dari tim pembela akan mengemukakan pada saatnya nanti akan melakukan pembelaan sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan pertemuan kami dengan fakta sidang akan kami ungkapkan kembali. Mudah-mudahan hakim akan menilai yang objektif, menilai fakta sidang, bukan terpengaruh oleh opini masyarakat ataupun kira-kira. Jadi kami sebagai penasihat hukum terdakwa 2 akan maksimal melakukan pembelaan ini, dan karena ini di luar kewajaran dan kepantasan karena fakta sidang belum mengarah apalagi memastikan terdakwa 2 bersalah dalam mega proyek ini. Jadi kita kaget ya Kak ya atas tuntutan itu. Hah? Kita terkejut dengan Terkejut, sangat sekali terkejut. Karena bayangan kami tidak sebegini. Dan kami sudah mengira bahwa perkara ini akan menguntungkan klien kami. Kalau Karena bayangan kita selaku kuasa hukum berapa tahun harusnya Pak? kami tidak bisa membayangkan bahwa ini harus menjadi bersalah klien kami karena fakta sidang. Kita bukan berbicara soal kelayakan atau kepantasan. Yang penting fakta sidang yang kami ikuti selama ini tidak ada mengarah, apalagi memastikan terdakwa 2 bersalah. Jadi terdakwa 2 ini hanya pelaku, hanya melaksanakan proyek perintah dari yang memerintahkan. Jadi kami ini menerima perintah untuk melaksanakan pengawasan, bukan pelaku atau mengendalikan keuangan, mengendalikan posisi perkara, mengendalikan posisi proyek. Jadi kami ini hanya pekerja dari SK yang diberikan oleh Ketua Yayasan. Nama lengkap kita Pak? Fuadi Helmi, Kuasa hukum dari? Sadipudin, terdakwa 2. Oke. Jadi, terima kasih ya atas responsifnya dari para kawan-kawan wartawan. Ya, Pak, Iki, Pak, itu mungkin karena terdakwa tidak mengakui dan menyesali kali Pak. Mungkin itu, Ya. tapi pengakuan hak dari terdakwa karena dia merasa tidak melakukan itu. Jadi yang kami bayangkan bahwa kami adalah pelaksana SK, bukan pengatur proyek. Jadi pelaksana proyek. Atau mungkin karena ini berhubungan dengan masjid Pak ya? Dan ini mega proyek. Tadi kan Bapak menyebut ini mega proyek Pak. Iya, memang. Kalaupun berbicara soal masjid, ada subjek yang bergerak, ada subjek yang melakukan. Tapi menurut kami, klien kami tidak melakukan sebagai itu. Pekerjanya ya Pak? Iya, hanya sebagai pekerja. Ya. Karena dia hanya divisi pembangunan. Ya. Banyak di atasnya jabatan-jabatan yang melekat, yang mempengaruhi posisi Kalau perkara ini. dihukum setidaknya tidak setinggi dengan yang memberi Tidak, keputusan. kalaupun memang dinyatakan bersalah, tidak sebegini. Tapi bayangan kami dari sejak awal kami yakin bahwa perkara ini tidak akan mengarah kepada klien kami. Demikian. Oke, terima kasih Pak ya.